Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan materi kami, yaitu tentang perkembangan studi Islam di kalangan Muslim dan Barat. Saya Khairatun Ummah akan menjelaskan materi tentang perkembangan studi Islam pada masa klasik. Langsung saja. Perkembangan studi Islam pada masa klasik ini ada 3. Yang pertama yaitu pada masa Nabi Muhammad. Pendidikan Islam pada masa Nabi Muhammad merupakan suatu prototipe yang terus-menerus dikembangkan umat Islam untuk kepentingan pendidikan pada zamannya. Jadi, pada pendidikan ini, ada kalanya Islam mendatangkan sesuatu ajaran yang bersifat memperkaya dan melengkapi unsur budaya yang telah ada dengan menambahkan yang baru. Ada kalanya Islam mendatangkan ajaran yang sifatnya bertentang sama sekali dengan unsur budaya yang telah ada sebelumnya yang sudah menjadi adat istiadat. Dan ada kalanya juga Islam mendatangkan ajarannya yang bersifat meluruskan kembali nilai-nilai yang sudah ada yang praktiknya sudah menyimpang dari ajaran aslinya. Yang kedua yaitu pendidikan Islam di masa Khulafaur Rasyidin. Sistem pendidikan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin dilakukan secara mandiri, tidak dikelola oleh pemerintah, kecuali pada masa Khalifah Umar bin Khattab yang turut campur dalam menambahkan kurikulum di lembaga khutab atau pendidikan dasar. Lembaga pendidikan ini menjadi sangat penting sehingga para ulama berpendapat bahwa mengajarkan Al-Quran merupakan fardu kifayah. Yang ketiga yaitu pendidikan Islam di masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Pada masa ini ada dinamika tersendiri yang menjadi karakteristik pendidikan Islam pada masa ini, yakni dibukanya wacana kalam yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Pada zaman dinasti Umayyah dan Abbasiyah telah ada penerjemahan ilmu-ilmu dari bahasa lain ke dalam bahasa Arab. Tetapi penerjemahan itu terbatas pada ilmu-ilmu yang mempunyai kepentingan praktis seperti ilmu kimia, kedokteran, falak, ilmu tata laksana, dan seni bangunan. Selanjutnya yaitu lembaga-lembaga pada masa dinasti Bani Abbasiyah. Nah, di sini lembaga pendidikan pada masa dinasti Abbasiyah ada 7. Yang pertama yaitu lembaga pendidikan dasar atau bisa disebut Al-Kutab. Yang kedua, lembaga pendidikan masjid atau Al-Masjid. Dan yang ketiga, Al-Hawanit Al-Waraqin atau tokoh-tokoh buku. Yang keempat, tempat tinggal para sarjana atau bisa disebut Al-Manazil Al-Ulama. Dan yang kelima, sanggar seni dan sastra atau As-Salunat Al-Adabiyah. Yang keenam, perpustakaan atau Daur Al-Kutub wa Daur Al-Ilm. Yang ketujuh yaitu lembaga pendidikan sekolah atau bisa disebut Al-Madrasah. Selanjutnya yaitu metode-metode yang digunakan dalam pendidikan klasik, antara lain yang pertama yaitu metode ceramah. Nah, di sini dalam metode ceramah yaitu guru menjelaskan materi kepada peserta didik. Di sini guru yang berperan dalam menjelaskan materi. Dan yang kedua yaitu dialog. Dalam metode dialog ini terjadi tanya jawab atau saling berinteraksi antara guru dan peserta didik. Yang ketiga yaitu diskusi atau tanya jawab. Nah, dalam metode ini dibentuk suatu kelompok dalam berdiskusi dan tanya jawab. Yang keempat yaitu metode perumpamaan. Nah, pada metode ini guru memberi contoh atau penggambaran sesuatu yang terkait dengan materi yang diajarkan. Dan selanjutnya yaitu metode kisah. Nah, metode ini yaitu menggunakan kisah-kisah tauladan. Lalu kita mengambil pelajaran-pelajaran yang terdapat
dalam kisah tauladan tersebut. Yang keenam yaitu metode pembiasaan. Nah, pada metode ini adalah kegiatan yang dilakukan secara teratur untuk melatih anak agar memiliki kebiasaan-kebiasaan tertentu seperti disiplin, budi pekerti, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu metode hafalan. Nah, pada metode ini peserta didik dituntut aktif dalam menghafalkan materi-materi yang telah diajarkan. Selanjutnya yaitu perkembangan studi Islam masa modern. Nah, jadi paradigma baru pendidikan Islam yang dimaksud di sini adalah pemikiran yang terus-menerus harus dikembangkan melalui pendidikan untuk merebut kembali pendidikan iptek. Akan tetapi tidak melupakan pendidikan agama sebagaimana zaman keemasan dulu. Pencarian paradigma baru dalam pendidikan Islam dimulai dari konsep manusia menurut Islam, pandangan Islam terhadap iptek, dan setelah itu baru dirumuskan konsep atau sistem pendidikan Islam secara utuh. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Ines. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ines Tititah Marta Laksana Salsabila. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, Mbak Khairatun Ummah, masih dengan perkembangan studi Islam masa modern. Pendidikan Islam pada masa modern itu sendiri sedikit berbeda dengan pendidikan Islam pada masa tradisional. Pendidikan Islam modern memiliki karakteristik yang bersifat duniawi dan ukhrawi. Sedangkan pendidikan Islam tradisional memiliki karakteristik yaitu bersifat ukhrawi saja, di mana pendidikan Islam tradisional lebih mementingkan kebahagiaan akhirat. Sedikit berbeda dengan pendidikan Islam pada masa modern, tidak hanya memikirkan kebahagiaan akhirat, tetapi juga kebahagiaan dunia. Seperti halnya menanam tanaman semangka. Di sekeliling tanaman semangka itu pasti terdapat rumput liar. Ibarat kata, tanaman semangka itu merupakan akhiratnya, sedangkan rumput liar itu merupakan dunianya. Seperti itulah karakteristik dari pendidikan Islam modern. Proses pembelajarannya sendiri tidak hanya terfokus pada pendidik, tetapi juga secara menyeluruh merupakan komponen pembelajaran termasuk juga lingkungan serta peserta didiknya, sehingga tersampailah kepada peserta didik tidak hanya dalam segi kognitif tetapi juga dalam segi afektif maupun psikomotorik. Selanjutnya, perkembangan studi Islam di Barat. Pada periode pertengahan sekitar tahun 1250 sampai 1800 Masehi, peradaban Islam pada masa ini mengalami stagnasi. Sebaliknya, peradaban Barat mengalami perkembangan baik dari ilmu pengetahuan maupun teknologi hingga saat ini. Perkembangan tersebut banyak dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan Islam. Sebagaimana kita ketahui bahwa Andalusia yang saat ini dikenal dengan Spanyol pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah merupakan salah satu tempat yang paling utama bagi Eropa dalam menyerap peradaban Islam. Contohnya, pemikiran Ibnu Rushd yang melepas belenggu taklid dan menganjurkan kebenaran berpikir, sehingga hal itu banyak menarik minat orang-orang Barat. Latar belakang berkembangnya studi Islam di dunia Barat disebabkan para pelajar Barat yang datang ke Jazirah Arabia untuk belajar, sehingga Eropa menjadi negara yang maju. Selanjutnya, dampak dari perkembangan studi Islam bagi dunia Barat. Dampak positifnya, kehadiran Islam di Eropa, Spanyol membawa perubahan dalam berbagai segi kehidupan masyarakat, terutama dalam aspek peradaban dan ilmu pengetahuan serta teknologi, sehingga menyebabkan Inggris menjadi negara industri yang maju. Dampak negatifnya antara lain kekurangan bahan baku dalam kegiatan industrinya. Ilmu yang berkembang di dunia Barat itu adalah dari Islam, akan tetapi mereka mengingkarinya.
mereka tidak mengakui. Malahan mereka mengaku ilmu tersebut berasal dari peradaban lain, bukan dari peradaban Islam.